Indonesia, termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. 17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Hai semuanya, aku Anissa Salsabila, mahasiswa Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di video kali ini, aku mau membahas sedikit tentang gangguan gejala somatik dan kecemasan penyakit yang berdasarkan dari buku DSM volume 5. Kalian pernah nggak sih ngerasain tubuh sakit kayak mual, pusing, pegal-pegal, terus coba cek ke dokter, tapi kata dokter hasilnya normal semua? Atau bisa jadi kalian malah overthinking dan berpikir, jangan-jangan penyakit aku berat nih. Padahal sudah jelas hasil medisnya menyatakan semuanya baik. Nah, ternyata ini bisa jadi bukan hanya masalah fisik semata, tapi ada hubungannya dengan kondisi mental yang biasa disebut dengan gangguan gejala somatik dan kecemasan penyakit. Gangguan gejala somatik dan kecemasan penyakit merupakan salah satu gangguan yang ada dalam ilmu psikologi abnormal. Lalu, apa itu psikologi abnormal? Psikologi abnormal adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang yang dianggap menyimpang dari kondisi mental yang sehat, termasuk di dalamnya berbagai gangguan mental yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti kecemasan, depresi, gangguan somatik, dan lain-lain. Kenapa kita harus memahami tentang psikologi abnormal? Karena tanpa sadar, banyak orang di sekitar kita yang sedang berjuang melawan kondisi mentalnya, tapi sering dianggap berlebihan atau ngada-ngada. Padahal, pemahaman tentang hal ini bisa bikin kita lebih peka, lebih peduli, dan nggak gampang ngejudge orang lain. Lalu, apa itu gangguan gejala somatik? Gangguan gejala somatik adalah kondisi di mana seseorang mengalami keluhan fisik yang nyata, misalnya nyeri, lelah, atau pusing, tapi yang jadi masalah adalah pikiran, perasaan, dan perilaku mereka yang berlebihan terhadap gejala tersebut. Mereka merasa gejala itu sangatlah serius, padahal hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya penyakit berat. Sementara itu, apa itu gangguan kecemasan penyakit? Gangguan kecemasan penyakit atau dikenal juga sebagai illness anxiety disorder adalah kondisi di mana seseorang merasa takut berlebihan akan terkena penyakit serius walaupun gejala fisiknya ringan atau bahkan tidak ada. Jadi intinya perbedaannya adalah kalau gejala somatik, keluhan fisiknya ada, tapi over response terhadap gejalanya. Kalau kecemasan penyakit, fokusnya ke pikiran yang terus-menerus merasa sakit, walaupun tidak ada gejala fisik yang signifikan. Gangguan ini masuk dalam klasifikasi DSM-5 di bagian gejala somatik dan gangguan terkait. Lalu, apa aja sih dampak dari gangguan ini? Jangan salah, dampak dari gangguan ini tuh serius banget loh. Bagi penderitanya, kondisi ini bisa bikin mereka sulit fokus, susah kerja, susah belajar, bahkan aktivitas sehari-hari pun jadi terganggu. Mereka sering merasa lelah secara fisik dan mental karena pikirannya terus-menerus dipenuhi kekhawatiran tentang kesehatan. Dari sisi masyarakat, gangguan ini bisa menyebabkan overuse layanan kesehatan. Orang yang mengalami gangguan somatik sering bolak-balik ke dokter, melakukan pemeriksaan medis berulang, tapi tetap merasa tidak puas karena kecemasannya belum ditangani. Sayangnya, stigma sosial juga bikin masalah ini makin rumit. Banyak yang bilang, lebay, udah jangan dipikirin.
Padahal itu sama aja kayak menyuruh seseorang berhenti batuk tanpa ngasih obatnya. Mereka butuh pemahaman dan dukungan, bukan dihakimi. Terus gimana dong cara mengatasinya? Tenang, ini bukan kondisi yang nggak bisa disembuhkan. Langkah pertamanya adalah kita bisa menggunakan psikoterapi, terutama menggunakan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, yang membantu orang mengubah cara pikir negatif tentang tubuh dan kesehatannya. Selain itu, psikoedukasi juga penting. Bukan hanya untuk pasien, tapi juga buat keluarganya, supaya orang-orang di sekitar bisa memberikan support yang benar. Dalam kasus yang berat, dokter bisa meresepkan obat antidepresan atau obat anti kecemasan untuk membantu meredakan gejala. Tapi yang terpenting adalah perawatan holistik yang berkelanjutan. Ini artinya pasien perlu didampingi oleh tim medis, psikolog, psikiater, dan tentunya dukungan keluarga yang kuat. Jadi, kuncinya adalah jangan pernah anggap remeh keluhan ini. Cari bantuan profesional karena penanganannya membutuhkan pendekatan yang tepat. Teman-teman, yuk kita mulai peduli dengan kesehatan mental. Gangguan gejala somatik dan kecemasan penyakit itu nyata dan bisa dialami siapa saja. Kalau kamu atau orang di sekitarmu sering merasa cemas berlebihan tentang kesehatan, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Ingat, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dengan memahami lebih dalam, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan bebas dari stigma.